Kalian mau sholat, mau sujud, sampai dahi kalian hancur. Mau puasa, sampai badan kalian kurus tinggal tulang. Mau haji 9.000 kali. Mau sodako, sampai harta kalian habis. Tapi kalau kalian benci kepada para habaib, benci kepada anak cucu Rasulullah, di akhirat Allah kumpulkan menjadi orang-orang Yahudi. Di akhirat Allah kumpulkan menjadi orang-orang Yahudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrul Sunnah. Banyak sekali teman-teman yang kita simak narasi dari para oknum-oknum habaib ini yang seperti bernada ancaman, apalagi digandeng dengan sebuah hadis, ya secara otomatis orang awam mudah untuk mempercayainya. Padahal hadis-hadis tersebut teman-teman kebanyakan diriwayatkan oleh kelompok Syiah. Coba nanti kalian sempatkan waktu untuk membaca sampai selesai. Saya akan sematkan di kolom komentar. Itu di antara hadis-hadis yang sering dinukil oleh para oknum-oknum habaib ini, teman-teman, yang banyak sekali narasinya seperti bernada ancaman. Di antaranya, barang siapa yang membenci anak cucu keturunanku, maka nanti di hari berbangkit mereka akan dibangkitkan dan dikumpulkan bersama orang-orang Yahudi. Ini hadis palsu karangan orang Syiah, dan ini sering sekali diungkapkan oleh para oknum-oknum habaib ini, teman-teman, ya. Kalau pemaknaannya seperti itu, teman-teman, berarti seolah-olah anak cucu keturunan Rasulullah SAW tidak mungkin berbuat salah, maka bisa dikatakan derajatnya maksum. Sedangkan yang maksum hanya para nabi, para rasul, teman-teman. Anak cucu keturunannya tidak ada jaminan, ya. Terbukti Kan'an, anak Nabi Nuh alaihissalam, teman-teman, ya, menjadi ahli neraka, tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihissalam selaku ayahnya. Ini membuktikan, teman-teman, anak cucu keturunan Nabi Muhammad itu tidak ada jaminan. Maka ini bertentangan sekali dengan hadis-hadis yang sering dikutip oleh para oknum-oknum habaib ini untuk mengancam, ya, orang lain, teman-teman, ya, harus cinta kepada mereka. Makanya narasi yang sering kita jumpai juga selain itu, satu habib bodoh, satu habib jahil, ya, tukang maksiat, tukang mabuk, tetap katanya jauh lebih mulia dibandingkan dengan para ulama, ya, yang alim, 70 kiai yang alim, ya, dengan alasan ada darah Nabi Muhammad SAW yang mengalir di dalam tubuhnya. Gak benar ini, teman-teman, ya. Darah itu tidaklah jauh lebih mulia dibandingkan dengan keilmuan, ya, keimanan dan ketakwaan seseorang. Makanya dalam Al-Quran maupun hadis sering disebutkan, seperti misalkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utu ilma darajat. Allah Azza wa Jalla meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Allah di sini menggabungkan antara keimanan dan ilmu, teman-teman. Karena bisa dipastikan kalau dua hal tersebut ada pada seseorang, antara keimanan yang kuat dan ilmu yang baik, teman-teman, yang bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah, maka insya Allah akan terkumpul di situ amal soleh yang luar biasa, kemudian akhlak yang mulia. Tapi kalau kita berbicara persen, teman-teman, yang sering mengaku darah Nabi Muhammad SAW mengalir di dalam tubuhnya, ya nggak ada jaminan, teman-teman, ya. Makanya dalam ayat yang lain juga Allah mengatakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang paling bertakwa. Ukurannya ketakwaan. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengatakan, Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang paling takut kepada Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang berilmu atau dari kalangan para ulama. Teman-teman, ini jelas, teman-teman. Maka tidak bisa dikaitkan, ya, kalau berbicara persen, meskipun ada seorang yang benar nasabnya tersambung kepada Rasulullah lalu dikatakan mereka lebih mulia dibandingkan dengan para ulama, ya, yang keimanannya luar biasa, keilmuannya masya Allah, nggak bisa, ya. Inilah narasi-narasi yang sering dibangun di antara oknum-oknum habaib ini, teman-teman, ya, mengalahkan orang yang beriman, mengarahkan orang-orang yang berilmu dibandingkan dengan habib yang jahil, yang bodoh, tukang maksiat, namun ada darah Nabi Muhammad SAW mengalir di dalam tubuhnya. Nggak benar ini, teman-teman, ya. Taib, kita simak satu video dari Bahar bin Smith, sebagaimana yang saya sampaikan, narasi-narasi yang dibangun seperti nada ancaman, apalagi digandengkan dengan sebuah hadis, padahal hadis tersebut adalah hadis
hadis palsu yang sering digunakan oleh kelompok Syiah. Ini dia videonya. Maka saya wasiatkan sekali lagi, jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari para kiai. Sini banyak para tengku-tengku, para pemimpin-pemimpin daya, tengku muslim, saudara saya. Banyak. Ada Habib Haikal, apalagi para habaib. Ingat, awas. Awas. Hati-hati. Awas, hati-hati. Para habaib adalah anak cucu Rasulullah. Awas. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man abghadana ahlal bait hasyarahu Allah yaumal qiyamah yahudiyan. Qila in sama wa shalla, qala in sama wa shalla. Kata Rasulullah apa? Yang ngomong bukan Bahar bin Smith, yang ngomong Rasulullah. Apa kata beliau? Barang siapa yang membenci keluargaku, membenci anak cucuku, di akhirat Allah kumpulkan dia menjadi kelompok orang-orang Yahudi. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, kata Rasulullah, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, kalian mau sholat, mau sujud sampai dahi kalian hancur, mau puasa sampai badan kalian kurus tinggal tulang, mau haji 9.000 kali, mau sodako sampai harta kalian habis. Tapi kalau kalian benci kepada para habaib, benci kepada anak cucu Rasulullah, di akhirat Allah kumpulkan menjadi orang-orang Yahudi. Itu janji Rasulullah SAW. Hum itrati khuliku min tinati fawailun lil mukadzibina bifadlihim man ahabbahum. Tahu hadisnya? Man ahabbahum ahabbahullah, man abghadahum abghadahullah. Mereka keluargaku, anak cucuku, mereka diciptakan dari tanahku. Barang siapa yang mencintai mereka, Allah cinta kepadanya. Barang siapa yang membenci mereka, Allah benci kepadanya. Rasulullah sudah bilang, ahli baitika safinatin nuh, keluargaku, anak cucuku itu bagaikan perahunya Nabi Nuh. Saudara-saudara, saya tanya, di zaman Nabi Nuh, yang selain naik perahu Nabi Nuh selamat gak? Selamat tidak? Selamat tidak? Bahkan Kanan, anaknya sendiri nggak selamat karena tidak naik perahu Nabi. Nah, perahu Nabi Nuh di zaman sekarang diibaratkan adalah para keluarga dan anak cucu Rasulullah. Di zaman banjirnya apa? Banjirnya apa di zaman sekarang? Kalau di zaman Nabi Nuh banjir, di zaman sekarang fitnah, kerusakan, narkoba, mabuk, pelacuran di mana-mana, maksiat di mana-mana. Kau pengen selamat, ikut para habaib dan ikuti para kiai, para ustadz, para pimpinan-pimpinan daya yang mengikuti para habaib. Saya sampaikan lagi, di sini banyak para tengku, para pemimpin-pemimpin daya, pemimpin-pemimpin daya tengku, atau para ustadz kiai, atau di Jawa sana gus-gus, atau kiai manapun, ustadz manapun, kalau mereka tidak ada hubungan hati dengan habaib, nggak bakal selamat dunia akhirat. Yang ngomong bukan saya. Nggak bakal selamat dunia dan akhirat, nggak bakal selamat siapapun. Makanya ikuti para habaib dan ikuti para ustadz, para kiai yang mengikuti para habaib. Kalau pengen selamat, terserah dia. Kalau kalian pengen selamat dunia akhirat, beruntung dunia akhirat, pengen senang dunia akhirat, ikuti beliau-beliau, insya Allah kita semua selamat dunia akhirat. Jadi teman-teman, kalau kita mau selamat, kata Pak Bahar bin Smith, kita wajib mengikuti para habaib. Bahkan para ustadz manapun, kiai manapun, ulama manapun, kalau tidak ada tersambung hatinya kepada para habaib, maka percuma. Mereka semua tidak akan bisa selamat. Itu yang dinarasikan oleh Bahar bin Smith dengan menggandengkan dengan membacakan hadis-hadis yang tadi. Itu semua hadis palsu teman-teman, yang sering digunakan oleh kelompok Syiah, yang sering mereka juga mengatakan ahlul bait, ahlul bait. Bukankah kelompok Syiah itu paling sering mengaku dirinya sebagai ahlul bait, terutama anak cucu keturunan dari Ali bin Abi Thalib, ya.
Maka inilah teman-teman tersebar hadis-hadis model seperti ini yang diadopsi oleh para oknum-oknum habaib ini. Bayangkan ya, katanya barang siapa yang ada sedikit kebencian di dalam hati seseorang kepada anak cucu keturunan Nabi Muhammad, maka nanti dibangkitkan ya bersama orang-orang Yahudi. Pertama teman-teman ya, kalau kita benarkan hadis-hadis yang modelnya seperti ini, maka itu artinya kita harus menafikan ya, atau mengenyampingkan atau melupakan ya keburukan-keburukan dari para oknum habaib. Seolah-olah narasinya adalah meskipun Habib itu bodoh, jahil, tukang maksiat, misalkan tukang pezina, asalkan ada darah Nabi Muhammad yang mengalir di dalam tubuhnya, tetap kita harus memuliakannya. Ini sebenarnya narasi yang dibangun melalui hadis-hadis yang modelnya seperti itu. Sedangkan ini bertentangan teman-teman dengan hadis yang sahih. Di antaranya Rasulullah mengatakan terkait masalah benci dan cinta. Rasulullah bersabda, "Man ahabba lillahi wa abghadha lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillah faqad istakmalal iman." Barang siapa yang mencintai karena Allah, dan barang siapa pula yang membenci karena Allah Azza wa Jalla, dan barang siapa yang memberi dan tidak pula memberi karena Allah Azza wa Jalla, intinya semata-mata karena Allah Azza wa Jalla teman-teman, maka faqad istakmalal iman, maka ketahuilah imannya telah sempurna. Di sini Rasulullah menjelaskan teman-teman bahwa yang namanya cinta, kebencian itu sudah tertanam dalam hati setiap manusia. Akan tetapi bagaimana kita memposisikan atau menempatkan sesuai dengan porsinya atau sesuai dengan tempatnya. Bagaimana mungkin teman-teman hati kita akan bisa dipaksakan untuk terus mencintai seseorang yang misalkan pekerjaannya maksiat, tukang mabuk-mabukan, berdusta atas nama Allah dan Rasulullah, ketika berceramah menyampaikan doktrin-doktrin sampah, kemudian cerita-cerita khurafat, lalu tetap kita dipaksakan untuk mencintai? Ini nggak benar teman-teman ya. Berarti kita dituntut untuk melupakan atau menafikan seluruh keburukan yang ada pada mereka ya. Kemudian kita diwajibkan untuk tetap cinta dengan alasan ada darah Nabi Muhammad SAW yang mengalir di dalam tubuhnya. Kemudian dalam hadis yang sahih Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak memandang bentuk, rupa, wajah kalian maupun fisik kalian. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla senantiasa memandang kepada hati kalian atau keikhlasan kalian. Di sini jelas teman-teman ya, Allah tidak memandang bentuk, rupa ya, keturunan kalian siapa ya, tapi yang dipandang oleh Allah Azza wa Jalla adalah hati kalian, hati terkait dengan keikhlasan ya, semata-mata karena Allah Azza wa Jalla ketika beramal soleh ya. Makanya Rasulullah dalam hadis yang lain juga bersabda, "Waman batu'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu." Dan barang siapa yang amalannya lalai atau terlambat, maka nasabnya atau silsilah keturunannya tidak bisa menolongnya teman-teman ya. Jadi nasab itu tidak bisa menolong seseorang kalau dia sendiri tidak mengusahakan amal soleh untuk dirinya sendiri. Terbukti kepada Kan'an yang disebutkan juga oleh Bahar bin Smith ya, Nabi Nuh alaihissalam tidak bisa menolong putranya ya, karena tidak mau mengikuti ajaran dari ayahnya sendiri, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Tapi di sini yang aneh teman-teman, justru itu yang digunakan dalil oleh Bahar bin Smith ya. Lihat itu Kan'an, meskipun dia anak seorang Nabi Nuh alaihissalam, dia tidak selamat karena tidak mau mengikuti Nabi Nuh alaihissalam. Padahal sebenarnya yang dimaksud di sini adalah Kan'an itu tidak diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla karena tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihissalam, bukan karena tidak mau mengikuti Ahlul Bait. Sedangkan Kan'an sendiri termasuk Ahlul Bait, anak keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Makanya tadi teman-teman juga Bahar bin Smith berdusta. Katanya ada hadis yang bunyinya bahwa Ahlul Baitku ini diibaratkan seperti perahunya Nabi Nuh alaihissalam ya. Barang siapa yang mau menaiki perahu Nabi Nuh, maka dia selamat. Akan tetapi siapa yang tidak mau menaikinya, maka dia akan tenggelam. Ini teman-teman hadis riwayat orang Syiah. Wallahi, saya pernah baca ini teman-teman, hadis riwayat kelompok Syiah. Yang benar adalah sebagaimana perkataan para ulama, as-sunnatu kasafinatuhin. Sunnahnya Nabi itu diibaratkan seperti perahu Nabi Nuh. Barang
siapa yang naik kepada kapal Nabi Nuh, atau barang siapa yang ikut sunnah Nabi, maka dia akan diselamatkan. Akan tetapi siapa yang tidak mau naik di kapal Nabi Nuh, atau siapa yang tidak mau mengikuti sunnah Nabi, maka dia akan tenggelam, teman-teman ya. Jadi maksudnya di sini adalah ajaran ya, ajaran itu pasti benar, ajaran Nabi Muhammad SAW, akan tetapi anak cucu keturunannya belum tentu benar, karena yang maksum itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak benar teman-teman ya dalil yang dibacakan oleh Bahar bin Smith itu yang mengatakan ahlul baitku itu diibaratkan seperti perahu Nabi Nuh. Pada kenyataannya kita lihat ya, orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai ahlul bait, anak cucu keturunan Rasulullah SAW, bagaimana ajarannya, bagaimana amalannya, coba bayangkan ya. Katanya walinya Mi'raj bertemu dengan Allah Azza wa Jalla 70 kali dalam satu hari. Kemudian ada walinya yang mampu memadamkan api neraka jahanam dengan jari kelingking. Kemudian ada katanya walinya dengan karomahnya bisa keluar masuk ke dalam surga, sampai-sampai ada bekas pasir di kakinya ketika dia pergi ke surga. Kemudian ada juga keramat walinya yang sudah meninggal dunia, akan tetapi bisa keluar dari makamnya, kemudian masuk ke kuburan yang berada di sebelahnya, kemudian mengusir malaikat mungkar wa nakir. Ini adalah sebuah kedustaan. Silakan kalian cari teman-teman referensinya. Kalian akan temukan bahwa hadis-hadis yang dibacakan oleh Bahar bin Smith ini adalah hadis-hadis palsu. Makanya Rasulullah juga mengatakan dalam hadis yang lain, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Ikutilah sunnahku, kata Rasulullah ya. Ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya, yang mendapatkan petunjuk ya. Yang benar adalah kita ikut sunnah Nabi baru kita selamat, bukan mengikuti anak cucu keturunannya ya, yang tidak ada jaminan mereka membawa kebenaran ya. Dan pada kenyataannya juga kan kalian bisa melihat ya, anak cucu keturunan Nabi Muhammad tapi kerjaannya mencaci maki dengan mulut kasarnya, sampai semua isi kebun binatang pun dikeluarkan ya. Apalagi doktrin-doktrinnya teman-teman ya. Bahkan bisa kita katakan mereka sangat jauh dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai anak cucu keturunan Nabi Muhammad SAW. Maka tidak benar teman-teman ya. Seolah-olah di sini melalui hadis tersebut ya dibangun narasi kita harus melupakan keburukan para habaib ya. Kita tidak boleh memperdulikan Habib itu tukang maksiat, Habib itu tukang berzina, mencuri misalkan, meskipun dia yang mendoktrin umat, yang menyampaikan dongeng-dongeng khurafat, asalkan ada darah Nabi Muhammad yang mengalir di dalam tubuhnya, wajib kita muliakan. Ini teman-teman yang dibangun narasi melalui hadis-hadis palsu seperti itu. Baik, semoga ini bermanfaat teman-teman sebagai sharing-sharing kita di video kali ini. Insyaallah kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.